Salam semuanya. Sikap doa yang benar bukan mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sikap doa yang benar adalah mengharapkan jawaban sesuai dengan kehendak Allah. Baik saudara, dasar pembahasan kita pada saat ini yang terambil di dalam Alkitab, Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Abraham yang mendengar bahwa Allah menghukum Sodom dan Gomora berdoa untuk kota-kota itu. Doa Abraham yang tertulis di dalam bagian ini dapat menjadi contoh syafaat bagi orang lain. Saudara, mari kita berangkat ke topik pembahasan kita pada saat ini, yaitu sikap doa Abraham. Yang pertama, doa yang mempercayai sikap kehendak Allah. Doa Abraham hanya menanyakan kehendak Allah, tetapi bukan menginginkan agar permintaannya dikabulkan. Itu adalah doa yang menanggalkan sifat egois. Orang yang menaati kehendak Allah tidak hidup untuk kemuliaan dan kesejahteraan diri sendiri. Jikalau anak-anak Allah mengutamakan kesejahteraan diri sendiri, akan terus-menerus menghadapi penderitaan tanpa berkesudahan. Meskipun kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus bersukacita di dalam kondisi itu. Lalu yang kedua adalah doa yang mengharapkan jawaban sesuai dengan kebenaran. Apakah ada kebenaran di dalam kita yang layak di hadapan Allah untuk mengenakan keselamatan kerajaan surga? Tentu tidak, saudara. Sekalipun kita selamat, itu adalah kebenaran Kristus yang kita peroleh jikalau kita menginginkannya. Jalan untuk memperolehnya adalah dengan iman. Bukti iman yang ada pada kita adalah merindukan kebenaran Kristus seperti dalam keadaan lapar dan haus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6. Yang ketiga, doa yang sungguh-sungguh untuk orang lain. Doa Abraham memang untuk keselamatan orang lain, tetapi benar juga untuk semua orang yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora. Di ayat 24b berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu?" Ayat inilah yang menunjukkan pengertian demikian. Berdoa untuk orang lain tidak mudah untuk dilaksanakan, tetapi adalah berdosa jikalau kita tidak melakukannya. Di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Memang doa seperti itu tidak mudah dilaksanakan, tetapi dapat dilaksanakan jikalau kita berusaha. Semua hal yang baik tidak dapat terjadi jikalau kita tidak berusaha. Apapun hal yang baik, jikalau kita berusaha, meskipun sulit pada awalnya, tetapi pada akhirnya dapat terlaksana dengan baik. Sesuatu yang terjadi karena kita berusaha, itu adalah prinsip dari Allah. Rasul Paulus juga berkata, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Yang keempat adalah doa yang berbicara muka dengan muka. Jika menyimak doa Abraham yang tertulis di dalam bagian ini, doa itu nampak sebagai percakapan yang berhadapan muka dengan muka. Setelah Abraham meminta dan Allah menjawabnya. Dan setelah Allah menjawab, Abraham meminta lagi. Doa terjadi demikian karena keterbukaan hubungan antara Abraham dan Allah. Apakah yang menghalangi kita dengan Allah? Hal itu adalah dosa, di mana kita lebih mengasihi sesuatu yang lain daripada mengasihi Allah. Pemikiran atau tindakan seperti ini adalah sama halnya penyembahan berhala atau percabulan. Kita percaya kepada Tuhan dengan mempertaruhkan nyawa. Maka dengan mati-matian kita harus menolak hal seperti penyembahan berhala dan percabulan. Poin yang kelima adalah doa yang merendahkan diri dan menganggap diri debu dan abu. Abraham menganggap dirinya debu dan abu di hadapan Allah. Ia menganggap dirinya seperti debu dan abu yang melekat di tanah. Bagi ular yang menjatuhkan Adam dan Hawa untuk berdosa, Allah menghukumnya untuk memakan debu dan tanah. Sebenarnya, ular tidak memakan debu dan tanah untuk hidup, tetapi ia dijatuhkan dan direndahkan dan merayap di tanah, sehingga mungkin seringkali debu dan abu masuk ke dalam mulutnya.
Abraham menganggap dirinya debu dan abu, itu berarti menaklukkan dirinya sampai menjatuhkan dirinya serendah ular. Hal yang membuat kita tidak hidup beriman adalah diri kita sendiri. Musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Kita harus memahami hal itu. Tuhan Yesus memberkati.